Pecco Bagnaia, yang memimpin hari pembukaan GP Qatar, akhirnya kalah dari temannya Franco Morbidelli, tetapi di akhir latihan, ia menyatakan itu sebagai hari terbaiknya musim ini. Pembalap Ducati asal Italia itu melupakan keraguan dan sakit kepala yang dialaminya pada hari Jumat pertama musim ini, seperti ketika ia gagal lolos langsung ke Q2 di Thailand, yang membuat sisa akhir pekan ini menjadi sulit baginya. Namun, hari Jumat ini, ia tampil sangat solid di awal Grand Prix Qatar, sebuah ajang di mana ia biasanya menonjol dan di mana, faktanya, ia memimpin pada hari pertama saat waktu menunjukkan 0, meskipun putaran akhir yang cepat oleh Franco Morbidelli menjatuhkannya ke posisi kedua. Meski begitu, situasinya agak paradoks. Pecco Bagnaia, yang tampil sebanyak 5 kali selama latihan, memasang satu set ban baru, sedang di depan dan lunak di belakang, di posisi keempat dengan waktu tersisa kurang dari 10 menit. Hasilnya, pembalap Italia itu memecahkan rekor waktu, dengan catatan waktu 1:50.975, menjadi yang pertama menembus batasan 51 dan memimpin klasemen saat itu. Akan tetapi, alih-alih melakukan upaya kedua untuk memperbaiki, Pecco justru kembali ke pit, memarkir Ducatinya di depan garasi dan mulai memperjelas bahwa ada yang salah dengan ban belakang, memerintahkan pemasangan kompon medium bekas setelah 5 putaran. Ia keluar ke lintasan dan, secara logis, tidak mengalami peningkatan, mencatatkan waktu 55,5 dan 56,6. Menghindari memberikan petunjuk tentang di mana batas kemampuannya dalam mencari putaran tercepat. Itu adalah hari terbaik sejauh musim ini, kata pelatih asal Italia itu. Sore ini kami membuat langkah maju lagi, terutama dalam pengereman dan masuk tikungan, lanjutnya. Sementara itu, Marc Marquez finish ketiga dalam latihan MotoGP di Qatar, hanya 22/1000 detik di belakang Bagnaia. Meski jaraknya berdekatan, tim Spanyol bukanlah yang difavoritkan. Marc Marquez ikut bersaing di Qatar. Meskipun juara dunia 8 kali itu menekankan bahwa sirkuit internasional Losail bukanlah salah satu favoritnya dan para pesaingnya memiliki keuntungan yang sedikit lebih besar, kenyataannya sesi hari Jumat cukup positif baginya. Seperti yang diharapkan banyak orang, pembalap Spanyol itu mendominasi sesi latihan bebas pertama. Bersemangat untuk menebus kecelakaan yang dialaminya di balapan Austin, dan dalam kondisi sulit di kandangnya sendiri. Dengan lintasan tanah dan yang terpenting di siang hari ketika acara penting akhir pekan ini berlangsung di malam hari, ia memimpin FP1 dengan waktu 1:52.288. Setengah detik lebih cepat dari Fabio Di Giannantonio. Dalam praktiknya, waktunya membaik secara signifikan. Franco Morbidelli memimpin, mengalahkan Ducati resmi, tetapi itu bukan drama bagi 93, yang finish ketiga. Dengan catatan waktu 1:50.997, 167/1000 detik di belakang pembalap VR46 itu dan hanya 22 detik di belakang Pecco Bagnaia di salah satu trek favoritnya. Di penghujung hari, dalam pertemuan rutinnya dengan media, Marquez menerima posisi ketiga saat start, sambil sekali lagi menegaskan bahwa lintasan Qatar tidak cocok untuknya seperti yang lain, dan baginya, sangat positif bisa sedekat ini dengan favorit, sesuatu yang tidak ia duga. Ini Qatar, saya akan mendaftar untuk itu dan saya mendaftar untuk finish ketiga. Insiden Austin seharusnya tidak berpengaruh apapun. Losail adalah salah satu sirkuit yang ditandai dengan warna merah, dan hal baiknya adalah saya dekat dengan mereka, Marc memulai. Saya berharap bisa lebih jauh lagi. Sirkuit ini penuh dengan tikungan panjang, yang tidak cocok untuk saya karena gaya saya. Saya berkendara melawan gaya saya tidak bisa melakukannya berdasarkan insting. Kecepatannya ada, tetapi saya harus berpikir keras, lanjutnya.